ini sohi kita bahas Yaumiddin. Kalau Allah Ta'ala belum tadi Bismillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha bihi wa muslimin. Wala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha yang saya hormati sumber kita pada sore hari ini di Jakarta dan di lain tempat di sana masih ada yang siang ada yang pagi ya. Di Jerman di Bremen tampaknya di sana masih cukup pagi ya masih siang. Di Jepang mungkin juga di malam di sana. Di Thailand mirip-mirip Indonesia. Yang saya hormati Ustadz Muhammad Nur Khalil di satu kita pada sore hari ini. Dihormati Ustadz Bapak dan juga seluruh jamaah Bapak Ibu sekalian hadir pada ruang Zoom ini dimanapun berada. Terima kasih atas kesediaan, terima kasih atas kehadirannya pada agenda kita yaitu spesial tentang Islam dengan tema yang berupa dari Quran. Insya Allah di sore hari ini kita tidak hanya ngaji saja, belajar saja, tapi juga kita ini sebagai ajang silaturahmi kita untuk saling menguatkan tali ukhuwah yang sudah kita bangun. Kita juga akan sholat bersama, ngaji sama-sama di sore hari. Masya Allah, di Bremen masih jam 10.45. Ini waktunya brunch. Yang sekarang ada brunch. Makan. Baik. Alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih. Dan kita juga patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini Sabtu 27 Juni 5 kecil Muharram. sak 5 kecil Muharram. Hijriah di tahun baru. Masih berada pada kita kesehatan, masih berada pada kita keimanan Islam, sehingga kita masih dapat melaksanakan ibadah-ibadah yang akan dan semuanya Allah catat sebagai kebaikan kita abaikan. Kalau salam boleh kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat keluarga pada sahabat yang berada. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini masuk umat beliau yang nantinya mendapatkan syafaatnya. Amin. Suara saya agak kecil. Saya coba agak keras ya. Baik, jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk memulai pada sore hari ini, mari sama-sama kita mulai basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Juga untuk berkahan, marilah kita mulai dengan mendengarkan tilawah Al-Quran. Pada laman ini akan diunjukkan oleh Ustazah Sabina kalau sudah di Hadir Ustaz. Baik, silakan. Ustazah Sabina. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. A'udzu billahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Inna عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله في كتاب الله يوم خلق السماوات
والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا إن الله مع المتقين صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Salsabila atas tilawah Quran yang telah dibacakan. Mudah-mudahan menguatkan iman dan Islam kita lebih kuat lagi dari sore hari ini. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum berpergi jauh, mari kita sama-sama simak kalimat sambutan dari Ustaz Ahmad Pranggono selaku manajer layanan dakwah dompet duafa. Alhamdulillah beliau juga sudah berada di tengah kita. Kepada Ustaz Ahmad Pranggono kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'da tahiyyah. Alhamdulillah sore ini kalau di SOS Tangerang nih kita sebenarnya akan menyimak sama-sama nasihat-nasihat dari Ustaz kita Al-Karim yang insya Allah akan memberikan taujihat kepada kita tentang keutamaan-keutamaan di bulan Muharram ya, untuk menyambut tahun baru kita, tahun baru Islam, sehingga kita punya perspektif yang jauh lebih baik, jauh lebih positif, jauh lebih optimis, sebagaimana kita tidak akan pernah merasa rugi dalam kita melakukan perjuangan atau kalau diistilahkan perniagaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada kisah yang menarik ya, ketika hijrah itu ada seorang sahabat namanya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Beliau ini mengikuti jejak hijrah. Rasulullah sudah hijrah, lalu beliau ngikut. Malam-malam beliau berusaha untuk berhijrah. Dan ketika di tengah jalan, dibegal. Dibegal oleh kaum Quraisy. Kemudian kaum Quraisy ini akan menangkap sahabat ini ya, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ini. Lalu kemudian Suhaib ini karena beliau termasuk yang sukses berkarya di kota Mekah, kemudian menawar, bagaimana kalau aku berikan semua asetku, hartaku yang aku bawa dan semua asetku yang ada di Mekah, maukah kalian melepaskanku?
Orang kafir Quraisy ini melihat harta mereka berbinar-binar ya. Lalu akhirnya sepakatlah. Akhirnya Suhaib berjalan menyusul Rasulullah tanpa apapun harta yang dibawanya. Hanya pakaian yang melekat di badan saja. Lalu kemudian mereka Suhaib ini menyusul Rasulullah di Kuba. Dan kemudian Rasulullah mengatakan, sungguh beruntung. Beliau mengucapkan 3 kali, sungguh beruntung perniagaan yang engkau lakukan wahai Suhaib. Masya Allah. Ini Suhaib kehilangan semua hartanya ya. Asetnya hilang, bekalnya hilang. Hanya badan saja. Itu kata Rasulullah beruntung. Lalu Masya Allah, tabarakallah. Allah menurunkan firman-Nya. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Wallahu ghafur. Dan di antara manusia ada yang berniaga menukar hartanya untuk mencari ridho Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Luar biasa. Ini sepenggal kisah dari hijrahnya Nabi dan para sahabatnya yang mereka menukarkan semua duniawinya untuk ukhrawinya. Inilah di antara salah satu kisah ya. Tentunya akan diceritakan nanti kisah-kisah yang lainnya. Sudah tidak sabar ya, apa saja nih di bulan Muharram ini yang akan kita dapatkan. Apalagi ya, sebagai pencerah keimanan kita dan pemantap akidah kita. Karena kalau dengan iman dan takwa, kita akan mendapatkan apapun di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, mari kita sama-sama simak dengan penuh perhatian dan catat apa yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, sehingga akan menambah optimisme kita di dalam mengarungi kehidupan di dunia ini sebagai bekal menghadapi akhirat nanti. Amin ya robbal alamin. Oleh karena itu, mari sama-sama kita siapkan diri kita untuk menyimak apa yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz, dan insya Allah akan menjadi bekal yang sangat berarti. Barakallahu lana wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Pranggono atas kalimat sambutan ya. Mengawali agenda kita pada sore hari ini, mudah-mudahan menjadi basic yang kuat ya untuk kita menapaki hingga akhir acara. Jamaah saya mati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah makin banyak yang hadir. Silakan sekali lagi jamaah yang sudah hadir bisa dibagikan kembali link Zoom-nya, bagikan ke grup-grup jamaah, rekan dan sebagainya, supaya makin banyak bisa hadir. Baik, jamaah sekalian yang Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana sudah saya sampaikan di awal bahwa kami dari Cordova Dompet Duafa di momen tahun baru kami ini sengaja mengadakan kajian online spesial peringatan tahun baru Islam 1448 Hijriah sebagai momen untuk kita bisa bersilaturahmi kembali. Tapi karena itu kami mengundang kembali jamaah-jamaah, mitra-mitra Dompet Duafa dari berbagai negara. Ini juga sebagai bentuk untuk menguatkan kita dalam silaturahim yang pernah kita bangun sebelumnya di masa-masa yang sebelumnya. 16 ini sudah hadir dari mitra-mitra kita dari Bremen, dari Jepang, dari Thailand, dari Nomea, alhamdulillah. Dari Prancis juga ada Ibu Yenyen, ada Pak Tohari juga dari Yunani, Masya Allah. Terima kasih banyak sudah hadir. Alhamdulillah, meskipun kita terpaut jauh jarak, Masya Allah, tapi Insya Allah dekat di hati. Melalui silaturahim yang kita bangun, salah satunya dalam acara kajian online seperti ini. Mudah-mudahan dengan kita terus bisa bersilaturahim, ikut kegiatan agenda bersama, tidak putus melalui juga saling sapa, melalui handphone, WhatsApp misalnya. Mudah-mudahan tali silaturahmi ini terus terbangun kuat, menjadi saksi kita nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala bahwa di dunia kita saling bersaudara, dan mudah-mudahan juga bisa saling memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Baik, sebelum kita mulai untuk kajiannya, kita akan sekali lagi nih untuk sholat bersama nih. Nah, kita akan sholawat lagi sekali lagi yang akan dipimpin oleh Mas Kamil. Kurang lebih mungkin akan kita sholat bersama sekali.
selama 3 menit. Mas Kamil sudah hadir ya? Kita pimpin sholat sekali lagi nih untuk Baik, kita bisa menjadi penguat ya oke, sebelum nanti baik. kita belajar bersama Ustaz Muhammad Halim. Kepada Mas Kamil kami persilakan. Baik, terima kasih Ustaz Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد باسط المعروف جامعه محمد صاحب الإحسان والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Kamil telah memimpin sesi sholawat kita. Sengaja memang kita sisipkan sesi sholawat ini sebagai bentuk kita mengingat kembali jasa-jasa Rasulullah SAW kepada kita semua. Tentu tanpa jasa beliau kita tak akan hadir di sini dalam balutan agama Islam dan iman. Sehingga kita mengucapkan kembali cinta kita kepada Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan Rasulullah SAW juga dengan sholat yang kita ucapkan, kita lantunkan, mengakui kita sebagai umatnya nanti di hari kiamat itu akan kita kepada kita semua. Baik,
Ya masih ada Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi inti, yaitu kajian dan muhasabah yang insya Allah akan dipimpin oleh Ustadz Muhammad Nur Halim MAG dalam tema yang terlupa dari momen tahun baru Islam. Alhamdulillah Ustadz Muhammad Nur Halim sudah siap ya, Ustadz? Oke, baik. Untuk itu kami berikan waktu kepada Ustadz Muhammad Nur Halim, kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih Mas Rahmat dan tim Dompet Duafa yang sudah menyiapkan acara ini, dan sebelumnya yang kami hormati dan yang kami banggakan Ustadz Ahmad Pranggono, kemudian juga tim mitra Dompet Duafa dari seluruh negara yang mungkin belum bisa kami sebutkan satu persatu namanya, dan juga hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Izin kami mulai dengan salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatih. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Sore ini kita dapat berjumpa, bertemu kembali, bermuajah dalam satu hati yang sama, di dalam satu majelis yang insya Allah berkah. Apapun dan bagaimanapun, insya Allah hari ini kita sudah ditulis oleh malaikat dan akan menjadi saksi pertemuan kita, dan kami berharap semoga pertemuan ini menjadikan semangat bekal karena hidayah Allah Subhanahu wa taala. Min huna nabda wa liqauna fil jannah, insyaallah dari sini kita mulai dan insyaallah kita nanti bisa ketemu lagi di surga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memasuki kepada acara inti, mungkin izin perkenalkan diri dulu mungkin, karena Bapak Ibu sudah masuk sini ya, jadi ikhlas ya dengarkan, nggak ikhlas ya dengarkan. Jadi kita sama-sama, kalau misalkan belum ikhlas ya kita pura-pura ikhlas dulu lah. Jadi biar kita sama-sama bersinergi, saling memberikan keberkahan di dalam perjumpaan dan pertemuan ini. Alhamdulillah, izin mengenalkan sedikit, kami pernah diberikan amanah, bahkan sampai ini amanah dari Dompet Duafa untuk menjadi dai Dompet Duafa, dan insya Allah kita selalu bersinergi dan saling membantu satu sama lainnya. Untuk posisi kami sekarang, kami dulu dosen juga, alhamdulillah ada usaha, kemudian ya kami juga mencoba untuk berkiprah sebanyak-banyaknya untuk khairun nasi anfa'uhum linnas. Mungkin ini sedikit perkenalan dari kami, karena tak kenal maka tak sayang, biar kita saling bisa menimba ilmunya dan keberkahannya. Sekarang mungkin kita coba bagaimana sih, apa yang terlupa. Ketika kita mencoba apa yang terlupa, maka kita mencoba mengingat kembali sejarah bagaimana esensi, sehingga ketika sore ini yang kita cari, jadi bukan semuanya, jadi apa yang terlupa, kita mencoba mengingat, kita mencoba menggali, kita mencoba mengintip, kita coba menyelami. Jadi kalau yang namanya kita mencangkul, kita mencari, itu mungkin nggak bisa kita dapatkan semuanya. Ketika kita menyelami di lautan, tidak mungkin kita dapat semua ikan yang ada di lautan. Ketika kita mengintip, kita tidak bisa melihat semuanya. Maka apa yang terlupa kita mencoba mengingat, kata lainnya mencari, kata lainnya menjelajah, dan kata lainnya menyelami. Jadi nggak bisa kita dapatkan semuanya. Kalau ibaratnya itu, kalau seandainya kita sekarang mau mencoba menghadirkan 3 ayam, tapi kita tidak dapat mengambil ayam semuanya, setidaknya kita dapat 1 ayam, tapi kita bisa merasakan sayapnya, kita bisa merasakan kakinya, kemudian kepalanya, telurnya, dan lain sebagainya, sehingga kita mencoba mana dari arah mana yang bisa kita menikmati. Jadi mungkin izin kepada Bapak Ibu, ketika nanti apa yang kami sampaikan ini tidak mencakup semuanya, karena kita mencoba menggali apa sih hikmah dan esensi
daripada tahun baru Hijriah itu. Maka kita bersama-sama mencoba mencari. Jadi bukan hanya saja kami yang mencari, tetapi Bapak Ibu juga kita sama-sama mencari biar ketemu apa sih tujuan akhir daripada kita merasakan apa itu yang namanya tahun Hijriah. Alhamdulillah tadi dibuka dengan bacaan ayat Al-Quran oleh saudara siapa tadi Mas? Iza ya. Qori'nya Ustazah dengan menyebutkan ayat At-Taubah. Izin kita mulai daripada esensi daripada kapan tahun baru Hijriah. Allah Subhanahu wa taala sudah membagi bahwasanya bulan itu 12. Dan itu kalau seandainya kita gambarkan bulan itu lurus tetapi mutar. Kenapa mutar? Karena kita akan kembali lagi kepada Muharram. Kita akan kembali lagi kepada Safar. Kita akan kembali kepada Ramadan. Kita akan kembali lagi kepada Rajab dan lain sebagainya. Sehingga perputaran waktu itu berputar. Kenapa berputar? Karena bisa jadi ketika Allah masih mengizinkan kami, kita semuanya, bisa jadi kita bisa bertemu dengan Muharram yang tahun depannya. Ketika Allah mengizinkan lagi ketemu dengan Muharram tahun depannya, Muharram dengan tahun depannya, akan tetapi apakah esensi ini kita masih sama? Kalau seandainya kita mendengar hadis, kalau seandainya hari ini lebih baik, maka kita beruntung. Kalau seandainya sama, kita rugi. Kalau seandainya kita lebih buruk daripada tahun sebelumnya, esensinya kita menjadi orang yang mal'un, dilaknat atau terhina. Maka kita mencoba inna iddatash syuhur 12, ithna asyara syahran fi kitabillah 12. Mutar 12 lagi, Muharram 12 lagi. Di situ arba'atun hurum, ini sudah menjadi ketentuan. Arba'atun hurum, maka arba'ah yang dipilih oleh Allah Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Muharram dan Rajab, ini menjadi bulan kalau bahasa Jawanya, orang bilang bulan keramat. Orang Arab menyebutnya arba'atun hurum, di mana kita al-hurum itu kalau seandainya kita bahasakan Muharram, itu contoh daripada Muharram, amal-amal Muharram, zina, mencuri, kemudian dan lain sebagainya, itu adalah Muharram. Kemudian hukumnya adalah haram. Maka ketika kita memaknai Muharram, ini adalah esensi di mana kita memulai menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebut fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kita menganiaya diri kita sendiri dengan apapun itu. Oke lah, manusia itu cenderung dengan kecondongan. Kecondongan al-fakhsya, kalau nggak cenderung dengan fakhsya, Allah kasih dengan yang mungkar. Kalau seandainya manusia tidak ada kecenderungan fakhsya dan mungkar, mungkin manusia bisa sederajat dengan malaikat, tetapi Allah memberikan al-fakhsya wal munkar. Maka di situ fala tadlimu fihinna anfusakum, kita berusaha untuk mencoba agar kita sendiri tidak menzolimi diri kita sendiri dengan berbagai bentuk yang kita lebih tahu dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang kita kerjakan sendiri. Maka arba'atun hurum, Allah mendesainnya dimulai dengan Muharram agar kita memulai tahun baru ini bukan hanya sekedar mengejar yang namanya perayaan-perayaannya, akan tetapi bisakah kita mencoba lebih baik daripada tahun sebelumnya, atau bisa berhijrah, memulai dengan sesuatu yang baru, mulai meninggalkan maksiat menuju sebuah ketaatan. Arba'atun hurum, maka Muharram dinilai dengan sebuah kata-kata Muharram. Diusahakan, kita berusaha, berjuang sekuat tenaga untuk menjauhi muharraman-muharraman yang Allah sendiri itu larang kepada kita. Akan tetapi kita sebagai manusia tentunya kita selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berusaha tajdid dan tajdid, pembaharuan, kita mencoba untuk memperbaiki diri kita sendiri. Kita mulai dari diri kita sendiri sehingga kita berusaha menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, sehingga esensi tujuan akhir wala tamutunna illa wa antum muslimun. Semoga nanti kita mati dalam keadaan berislam.
Maka momentum kapan tahun baru Islam ini kita gunakan sebagai tajdidun niyah. Nah, bagaimana tahun baru Islam ini yang harusnya kita lakukan? Ya, kalau seandainya kita melihat hijrah, nah, apakah kita takut untuk memulainya? Memang sebagai manusia kita akan selalu didorong, nggak usah hijrah, nggak usah pindah, ngapain dan lain sebagainya. Itu adalah was-was dari syaitan yang diberikan masuk kepada kita agar apa? Hijrah dari maksiat kepada taat, hijrah dari yang mana kita ini tidak mempunyai apa-apa, kemudian kita berusaha, kita selalu diwaswasati syaitan, kita selalu diberikan ketakutan, 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 sehingga apa? Kita nyaman dengan posisi yang sekarang, kita nyaman dengan keadaan yang sekarang, tidak ada keinginan untuk berubah, upgrade diri, upgrade lain dan lain sebagainya. Karena apa? Ditakut-takutin oleh setan dengan segala sesuatunya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sendiri sudah menjelaskan, "Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah." Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, berhijrah dalam segi apapun, kalau kita ngelihat Muharram itu dinilai atau dimulai dari pasca, kalau seandainya kita melihat sejarah lagi, adalah hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kalau bahasanya mungkin agak kurang, ketidakberhasilannya dakwah di Mekah menuju keberhasilan awal peradaban Islam di Madinah. Maka disebut hijriyah. Nah, maka di situ kalau seandainya kita berusaha berniat untuk hijrah, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan, barang siapa yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah menyiapkan tempat yang lebih baik, kemudian rezeki yang banyak, pasti dari arah yang tidak disangka-sangka. Meskipun di dalam hijrah itu pastinya ada halangan, ada rintangan, kemudian ada berbagai permasalahan, tapi kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kalau seandainya kita lihat uswatun hasanah di dalam hijrah. Pertama, kalau seandainya kita melihat uswatun hasanah di dalam Al-Qur'an, setidaknya disebutkan dua uswatun hasanah yang the real uswatun hasanah di dalam Islam, yaitu Ibrahim dan Muhammad. Kalau seandainya kemarin bulan haji, itu kita diberikan uswatun hasanah dari keluarga Ibrahim. Dan sekarang kita diberikan uswatun hasanah dari Muhammad dan segala kehidupannya. Kalau Ibrahim, qad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Dari Ibrahim dan segala keluarga-keluarganya itu uswatun hasanah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan segala aspek lini kehidupannya, bahkan yang menurut kita salah, yang dilakukan oleh Rasul, maksudnya bukan kesalahan, tetapi ini adalah sebagai pelajaran, sebagaimana ketika itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terlambat sholat subuh, kemudian di situ ada syariat sholat fajar, urgensi sholat fajar, itu adalah uswatun hasanah bagi kita. Maka kita melihat ketika Ibrahim hijrah dari Palestina kemudian ke Mekah dengan segala konsekuensinya, itu menjadi uswatun hasanah dan Allah memberikan bantuan di waktu yang tepat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana ketika memulai hijrah, bagaimana ketika mulai sebuah peradaban, ketika di Mekah bertahun-tahun itu beliau kurang berhasil bahasanya, karena ini pasti ada hikmahnya. Karena dengan berbagai sebab-sebabnya, antara kesombongan kaum kafir Quraisynya, dan ternyata kalau dari penelitiannya Mustafa yang kami baca, ternyata ada faktor ekonominya. Karena apa? Kaum penduduk Mekah di situ karena itu banyak yang membuat berhala. Ketika Islam menjadi agama yang favorit ketika itu, maka pembuat berhala ini takut kalau seandainya bisnisnya akan terancam. Maka bagaimana caranya mengusir agar dakwah Nabi Muhammad ini kurang berhasil, selain itu dengan faktor-faktor yang lain. Akan tetapi kita langsung kepada urgensinya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah
dan di situ banyak berbagai problem dan permasalahan yang Rasulullah SAW hadapi, sehingga sampai diganti Ali dan berakhirnya beliau sampai berhasil ke Madinah. Maka disinilah gambaran bagaimana pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang mau berhijrah. Nah, karena apa? Orang yang berhijrah itu pasti tujuannya hanya satu. Hijrah bukan kalau seandainya dimaknai secara bahasa, hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain. Oke, kalau kita masukkan lagi, hijrah bisa berarti bagaimana ketika kita pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, itu dengan harapan mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga kalau seandainya yang tidak berpindah ke satu tempat ke tempat lain, setidaknya kita berpindah dari bagaimana kemaksiat, daripada mungkin maksiat yang sering kita lakukan, baik itu sengaja maupun tidak sengaja, kemudian kita berubah, berusaha kepada ketaatan-ketaatan. Memang di situ Allah sering menakut-nakuti kita, tetapi yarjuna rahmatullah. Kita hanya mengharapkan rahmat Allah, kita mencoba mengharapkan taufik hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita yakin Allah akan ngasih pertolongan kepada kita. Lah kalau kita ngelihat lagi daripada dua nabi, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad, ini adalah dua sosok nabi yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang satu mendapatkan gelar Khalilullah, yang satu mendapatkan gelar Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Allah masih berikan ujian-ujian yang begitu dalam. Allah uji Nabi Ibrahim dari segi keluarganya, dari orang tuanya, dari istrinya, bahkan yang paling besar dari anaknya. Rasulullah SAW juga diberikan ujian yang besar, baik itu dari keluarganya maupun dari perjuangannya. Akan tetapi ketika sudah yakin dengan hijrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berikan keyakinan, bukan diberikan kemudahan, tetapi Allah berikan keyakinan yang mantap sehingga Rasulullah SAW bisa berhasil di dalam dakwanya. Maka ketika kita melihat esensi dan gambaran dalam kisah dakwah, maka di situ kita melihat bagaimana pengorbanan Rasul dan para sahabatnya yang meninggalkan segala sesuatu yang dimiliki di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah. Di situ ada kaum Ansor yang saling membantu meskipun dalam keadaan khososo sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Quran. Ketika orang Mekah meninggalkan keluarga, hartanya, dan lain sebagainya, orang kaum Ansor membagi harta dan keluarganya kepada kaum Muhajirin. Maka Allah mengabadikan dengan kata-kata wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khososoh, yaitu mereka mencoba untuk memberikan pertolongan walaupun sekalipun mereka dalam keadaan kesusahan. Oke, ketika kita melihat sekarang kalau seandainya berbuat baik itu mudah, orang kaya yang bersedekah itu biasa. Tetapi kalau seandainya kita di dalam keadaan yang terbatas, kemudian kita masih diberikan keinginan untuk berbagi kepada orang yang membutuhkan, itu kita dalam keadaan walau kana bihim khososoh. Khososoh itu lebih tinggi daripada hajah. Kalau hajah itu kebutuhan, kalau khososoh itu mereka di dalam keadaan yang susah payah, tetapi mereka mereka masih mengutamakan orang-orang yang lain. Nah, ini adalah bentuk latihan. Terkadang kita untuk hijrah seperti ini, untuk melakukan seperti ini, atau kita dalam posisi nyaman seperti ini, kalau seandainya kita nggak gambarkan dalam keadaan atau dalam keadaan kita yang masih misalkan masih kecenderungan kepada hal-hal yang negatif, kita berusaha untuk kepada hal-hal yang positif. Kita berusaha walau kana bihim khososoh, terkadang kita akan berat, tetapi ketika perjuangan itu ada, Allah akan melihatnya. Maka bagaimana momentum ini kita coba jadikan sebagai bahan evaluasi apa yang kita cari dan apa yang terlupa dari perputaran bulan ini. Karena bulan itu pasti berjalan, tanpa adanya kita atau adanya kita, bulan itu pasti akan berubah. Dan kita akan ketemu lagi dengan Muharram selanjutnya,
dan melupakan Muharram yang telah ada. Tapi kalau seandainya kita nggak berubah, ya bagaimana? Maka ayat pesan Allah Subhanahu wa taala, wattaqullah, ittaqullah, bagaimana kita memproses merubah perjalanan-perjalanan dari roda ini, perputaran bulan ini, pembaharuan bulan ini, wattaqullah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Maka kita lihat pesan Allah Subhanahu wa taala, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita lihat esensi takwa, takwa itu bisa menjalankan perintah Allah, yang kedua menjauhi larangan Allah. Ketika kita menjalankan ketaatan kepada Allah gampang karena banyak petunjuknya. Tetapi yang sekarang bisa jadi di momen sekarang, wattaqullah, menjauhi larangan Allah, itu yang susah. Maka bisa jadi teman-teman yang khususnya ada di Eropa, ada di luar negeri, menjauhi larangan Allah itu bisa menjadi sebuah ibadah, bisa lebih baik, karena apa? Kita menjalankan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi meninggalkan maksiat saja itu sudah menjadi sebuah perjuangan yang sangat besar daripada menjalankan ibadah-ibadah sunnah tetapi maksiat kita masih berusaha terkadang masih mengganggu kita. Maka kata ulama, asyadul jihadi jihadul hawa. Jihad yang paling besar adalah jihad meninggalkan hawa nafsu, apalagi di zaman yang penuh dengan teka-teka ini. Maka bagaimana untuk selanjutnya kita mencoba untuk menyeimbangkan 4 pilar dalam kehidupan kita, agar apa? Agar kehidupan kita ini lebih mempunyai makna. Tahun selanjutnya kita juga punya target, bukan hanya di dalam satu target. Maka kita coba, bagaimanakah kita menyeimbangkan olah pikir kita, olah zikir kita, olah rasa kita, dan jangan lupa raga kita juga harus diberikan haknya. Maka setidaknya 4 pilar ini kita coba keseimbangkan. Ada fikir, ada zikir, ada rasa, dan raga. Fikir bagaimana kita menambah pengetahuan-pengetahuan kita. Ketika pengetahuan bertambah, maka kita ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu lebih luas dari segalanya. Kemudian zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengingat setelah kita berpikir sehingga kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menimbulkan kita bisa mengolah rasa kita, menghadirkan ketenangan kepada kita. Ketika ini sudah lengkap, jangan lupa tubuh ini juga punya hak untuk diberikan haknya. Jangan kita belajar terus, zikir terus, kemudian latihan terus, tetapi fisik kita lemah. Maka kita coba keseimbangkan, kita buat target-target bagaimana pikiran kita bertambah, kedekatan kita zikir kepada Allah, hati kita semakin dekat kepada Allah, dan raga kita juga kuat kepada Allah. Al-aqlus salim fil jismis salim. Maka kita coba bermuhasabah, kita mengingat, mengevaluasi, melihat diri kita, karena kita sendiri juga sering diingatkan dengan takwa kepada Allah, tapi apakah sudah ada takwa kita kepada Allah? Sudahkah kita mengoreksi kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka kita coba sama-sama melihat, mendengar kepada diri kita, melihat, bermuhasabah kepada diri kita sendiri. Sudah benarkah tahun kemarin sholat kita, takwa kita, ibadah kita, belajar kita, diri kita, rizki kita, sudah benarkah? Keluarga kita, makanan kita, minuman kita, target kita, cita-cita kita, teman-teman kita, kesehatan, bekal, dan segalanya, kita bisa mengevaluasi dalam diri kita, sudah benarkah semua itu di dalam diri kita. Karena quote yang saya tulis di sini, melangkah di jalan hijrah itu seperti menyusun simfoni. Pikir menjadi kompasnya, zikir menjadi ritmenya, raga menjadi kendaraannya, dan rasa menjadi ruhnya, sehingga kita saling bersinergi satu sama lainnya, 4 pilar ini untuk menjaga paripurna fitrah kita agar ikut berkembang. Maka bagaimana untuk menuju tahun selanjutnya, kita juga harus punya target dalam momentum hijrah ini. Maka tadi kan kita mencari esensi dan makna. Maka kita coba sedekah kita bagaimana dan lain sebagainya. Maka kita tidak usah melihat apapun, karena apa? Apa yang kita usahakan Allah akan melihatnya. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yurah. Oke, mungkin orang tidak tahu bagaimana kita berusaha untuk
meninggalkan maksiat yang mungkin susah kita lakukan. Orang lain tidak tahu. Tetapi wa an laisa lil insani illa masa, dalam usaha itu Allah tahu, Allah menilai, Allah memberikan pahala. Dalam sebuah jihad, asadul jihadi jihadul Allah, mungkin orang lain tidak tahu, tetapi kita berusaha untuk selama berperang kepada diri sendiri, bagaimana menjauhi maksiat yang sudah kita lakukan. Setidaknya kita setitik, kita mencoba versi terbaik dari kita sebelumnya. Oke, kita bisa melihat orang lain, kita bisa melihat hikmah-hikmah dari para sahabat, daripada Nabi, tapi kita mencoba mencermin daripada diri kita sendiri, bagaimana kemampuan kita, perubahan apa yang bisa kita lakukan. Kalaulah tidak bisa setahun itu terlalu panjang, sebagaimana ujian semester, kalau semester itu panjang, maka kita coba pola 3 bulanan, 6 bulanan, dan lain sebagainya. Kita mencoba berusaha, berjuang sendiri, kemudian kita mencoba hikmahnya, dan kita ambil rasa bagaimana kehidupan yang akan kita rasakan ketika kita mencoba mengupgrade diri sendiri dari segi yang kita bisa. Maka mungkin ini sebagai penutup, mohon izin kami membacakan serangkaian penutup dalam hikmah apa yang kita cari dalam Hijriah ini. Melangkah di jalan hijrah itu ibarat mengendarai kendaraan. Perlu kebersamaan dari segala pilar. Raga menjadi roda penggeraknya, fikir sebagai mesin penggerak, zikir sebagai sistem keamanan luar dan dalam, rasa sebagai ruh seni dalam mengendalikan kendaraan. Tujuan akhir dari sebuah hijrah bukan lamanya perjalanan, banyaknya bekal yang dibawa, akan tetapi adalah bagaimana kita merasakan kenyamanan, ketenangan dalam menjalani perjalanan menuju tujuan akhir, yaitu ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, ibu bapak yang dirahmati Allah, tujuan kita daripada hijrah, memperbaiki diri kita, baik itu hijrah tempat, hijrah keadaan, hijrah spiritual, adalah mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah dimulai dari Allah dan karena Allah, maka tidak ada alasan untuk kembali karena Allah. Maka kita coba berusaha mengupgrade diri untuk menjadi lebih baik. Mungkin Ibu Bapak ini yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa menjadi bahan evaluasi untuk kami, Bapak Ibu semuanya atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan ataupun tidak, kami izin. Dan kami juga mohon maaf apabila yang kami sampaikan ini jauh dari yang diharapkan oleh Bapak Ibu. Tapi inilah yang dapat kami sampaikan untuk watawasau bil haqqi, watawasau bis sabar, karena kita ingin sama-sama menjadi pejuang di jalan Allah dalam versinya masing-masing. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Muhammad Halim atas materi yang saya sampaikan. Masya Allah. Mudah-mudahan makin menguatkan diri kita nih. Menyambut tahun baru Hijrah 1448 Hijriah ini. Sehingga membuat kita memiliki bekal yang lebih baik, lebih kuat. Untuk kita bisa mengolah diri. Tadi banyak olah-olah ya. Olah rasa, olah diri, dan lainnya. Untuk menjadi insan yang lebih baik lagi dalam takwa, ibadah, dan sebagainya. Baik, kita akan ambil barangkali satu pertanyaan dari jamaah sekalian yang ingin bertanya. Kami persilakan untuk open mic. Silakan. Di sini tulisannya Yunani Jepang nih. Saya mohon maaf kalau saya salah menyebutkan. Silakan Ibu, bisa langsung disampaikan pertanyaannya. Mohon maaf suaranya belum masuk Ibu dari Jepang. Ibu Yunani, apakah suara saya terdengar?
Ah, mohon maaf, sore belum masuk Ibu Yunan. Ternyata terlempar tampaknya. Baik, barangkali ada dari jamaah lain yang ingin bertanya, kami persilakan. Oke, baik. Tampaknya tidak ada dulu. Baik, sebelum nanti kita ke closing statement ya, Ustaz Muhammadul Halim ya. Kami izin dari Dompet Duafa akan menyampaikan beberapa pesan kebaikan yang hari ini akan disampaikan oleh Mbak Azza. Mbak Azza sudah hadir, Mbak Azza. Sudah, Ustadz. Oke, kami persilakan Mbak Azza untuk bisa menyampaikan pesan-pesan dari Dompet Duafa. Yang baik, terima kasih Ustadz atas waktunya. Sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, apakah sudah masuk share screen-nya? Oke, udah ya. Oke, sebenarnya terima kasih banyak Ustadz Rahmat atas waktunya. Izin memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Azza dari tim partnership ID Humanity Dompet Duafa. Jadi untuk kesempatan kali ini, saya ingin mengajak rekan-rekan kita untuk menjadi teman tumbuh adik-adik yatim kami gitu. Yang mana baru saja kami didatangkan bulan Muharram ya, yang mana bulan Muharram ini kami mengenalnya sebagai Lebaran Yatim gitu. Nah, pada bulan Muharram ini kami punya proyek kebaikan namanya Yatim Growth Partner, menjadi teman tumbuh menguatkan masa depan. Jadi memang Yatim Growth Partner ini berfokus untuk adik-adik yatim kami yang harapannya kami bisa membantu mereka, mendampingi mereka untuk bisa mendapatkan impian-impian mereka. Oke. Eh, Seringkali mungkin kita melihat anak-anak itu menjadikan sekolah itu sebagai tempat mereka untuk bermimpi gitu ya. Tapi ternyata gitu, sebagian anak-anak yatim gitu atau masih banyak anak yatim, mereka justru merasa sekolah itu sebagai kekhawatiran. Contohnya seperti binaan kami yaitu adik yatim kami yaitu Aisyah gitu. Yang mana Aisyah ini hampir sempat putus sekolah karena dia merasa tidak punya akses untuk perlengkapan sekolahnya, kemudian juga untuk finansial, untuk dukungan di biaya sekolahnya juga tidak ada, sehingga ketika dia punya mimpi nih menjadi seorang dokter gitu, karena Aisyah ini kebetulan dia punya mimpi nih menjadi seorang dokter gitu ya, tapi melihat kondisi seperti itu, justru dia sempat memiliki rasa putus asa gitu untuk mendapatkan impian tersebut gitu. Sehingga maka dari itu gitu ya. Di sini kami melihat gitu ya banyak ternyata anak yatim yang masih menghadapi keterbatasan seperti tidak mampu membeli makanan bergizi, kemudian mereka masih memiliki keterbatasan gitu ya untuk membeli alat tulis, perlengkapan sekolah atau bahkan dukungan finansial mereka gitu untuk biaya sekolah mereka gitu. Yang mana pasti setiap anak itu kan punya mimpi ya. Hanya saja mereka masih merasa itu membatasi finansial mereka ataupun kondisi mereka itu membatasi impian itu. Maka dari itu, dengan adanya proyek kebaikan kami saat ini, yaitu Yatim Growth Partner gitu ya. Yatim Growth Partner ini merupakan program pendampingan yatim yang berfokus untuk mendampingi adik-adik yatim, baik dari segi perlengkapan sekolah, biaya sekolah, bimbingan sekolah, kemudian kami juga memberikan akses mereka untuk dapat mengembangkan potensi mereka, seperti itu. Dan dengan adanya tim growth partner ini tujuannya adalah untuk bisa bertumbuh untuk adik-adik yatim gitu, untuk masa depan mereka dan menggapai cita-cita mereka sesuai dengan passion dan potensi yang mereka punya. Nah, adapun manfaat dari program Yatim Growth Partner, jadi melalui program Yatim Growth Partner ini, harapannya adik-adik yatim ini tadi ya bisa mendapatkan dukungan untuk perlengkapan sekolah dan pendidikan. Kemudian di sini kami juga ada program namanya pelatihan skill. Jadi namanya Yatim Got Talent. Jadi Yatim Got Talent itu nanti mereka
mereka diminta untuk menunjukkan nih potensi-potensi mereka gitu. Dan di sini kami juga akan memberikan akses pelatihan skill yang mereka punya gitu. Contohnya mungkin public speaking, kemudian mungkin kemampuan bahasa Inggris mereka, dan mungkin potensi-potensi lainnya yang memang bisa mereka kembangkan untuk menjadi sebuah passion yang bisa dijadikan sebuah prestasi seperti itu. Sehingga di sini juga ada pembinaan cita-cita, bahkan di sini kami juga menyediakan seperti bimbingan belajar untuk contohnya untuk masuk ke perguruan tinggi ataupun mungkin ke kampus-kampus yang mereka inginkan seperti itu. Nah, selanjutnya, ini bentuk program yang sedang kami jalankan untuk Muharram ini terkait dengan Yatim Growth Partner. Jadi ada Lebaran Yatim, ada Festival Muharram, ada Festival Hadro, yaitu ada Muharram Talent Day yang tadi ya, Yatim Got Talent gitu. Kemudian ada lomba seni dan kreatif dan Muharram yaitu dengan program Muharram Impact Fest gitu. Nah, selanjutnya eh, oleh karena itu gitu ya, di sini harapannya dengan saya menyampaikan proyek kebaikan ini ya, bisa mengajak rekan-rekan gitu untuk bisa menjadi teman tumbuh yatim. Kebetulan juga alhamdulillah kemarin hari Kamis ya, kami juga telah melakukan press conference tentang terkait Bestim ya. Kalau di pusat itu namanya Bestim, yaitu Bestian Bersama Yatim gitu. Jadi memang fokusnya adalah di sini tidak hanya memberikan dukungan, tapi kita juga menjadi teman yatim, dalam artian kita menjadi bestinya mereka untuk mendampingi mereka untuk mendapatkan impian mereka gitu. Karena pada hakikatnya setiap anak itu berhak bermimpi gitu ya. Dan setiap mimpi itu layak diperjuangkan bersama. Oleh karena itu, yuk jadi teman tumbuh mereka. Apabila teman-teman ingin berbagi gitu ya, ataupun ingin menjadi bagian dari teman tumbuh yatim gitu. Boleh banget gitu rekan-rekan bisa membantu melalui portal digital kami ataupun mungkin yang QR yang ada di layar seperti itu. Harapannya tadi program tersebut bisa menjadi bagian dari wasilah kita ya untuk berbagi kebaikan, kemudian juga bisa memberikan manfaat yang lebih besar untuk teman-teman yatim. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih banyak. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Azza atas pesan-pesan kebaikan dompet duafa, yaitu tentang kita mengajak rekan-rekan yang sudah hadir tadi, jamaah Bapak Ibu sekalian di mana berada untuk sama-sama kita menjadi sahabat yatim, yatim growth partner, partner tumbuh kembangnya rekan-rekan atau binaan yatim kita ini melalui program Bestian Barang Yatim. Ya. Bapak Ibu sekalian juga bisa mengcopy paste nomor rekening yang sudah kami sampaikan melalui chat Zoom ataupun melalui link digital dompetduafa.org garis miring donasi garis miring yatim growth partner itu juga bisa langsung mengirimkan donasi melalui link tersebut. Kalau ingin apa namanya informasi lebih lanjut, insya Allah bisa menghubungi kami. Insya Allah kami akan juga memberikan kontaknya kepada Ibu. Baik, terima kasih sekali lagi Mbak Azza atas pesan kebaikannya. Kita akan kembali lagi kepada Ustadz. Alhamdulillah sudah ada dua pertanyaannya nih Ustadz. Muhammad Rahim, mohon bantu dijawab dua pertanyaan tersebut. Sekaligus nanti terakhir mungkin diberikan closing statement Ustadz ya untuk penutup kita pada sore hari ini. Di sini mungkin saya langsung bacakan dua pertanyaannya. Bisa langsung secara bergiliran dijawab. Yang pertama ada pertanyaan dari Ibu Yunani Jepang. Jadi bertanya, Nabi Muhammad SAW berhijrah bukan hanya berpindah tempat, tapi juga bawa peradaban. Ibu Yana bertanya bagaimana cara menerapkan semangat hijrah itu dalam kehidupan modern yang sekembali kita ini. Ini tantangan betul memang di zaman sekarang untuk menerapkan semangat hijrah itu dalam kehidupan modern bagaimana caranya. Yang terakhir, dari Ibu Nailul Iza bertanya bagaimana cara kita memaknai waktu, khususnya pembagian waktu untuk dunia dan akhirat. Masya Allah, ini juga sering kita hadapi ya di akhir-akhir ini. Silakan Ustaz Muhammad Nur Halim, kami persilakan untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut. Baik, terima kasih Mas Ahmad. Izin ya Ibu Yunani Jepang dan Ibu Nailul Iza dan kawan-kawan semuanya. Izin menjawab bagaimana kita memaknai spirit hijrah di zaman modern. Kita bisa ketahui ya, mohon izin Ibu, bahwasanya media sekarang itu lebih cepat daripada segala sesuatu yang bisa kita rasakan. Nah, bagaimana kita
menerapkan semangat hijrah itu kita lihat semangat Rasul adalah semangat perubahan dari yang mungkin sebelumnya kurang baik menjadi baik atau dari yang sebelumnya masih dalam keadaan yang kurang sempurna menuju kesempurnaan. Maka bagaimana di serba digital ini kita bisa coba memanfaatkan apa yang bisa kita lakukan. Ketika kita sering menggunakan WhatsApp, apa yang bisa kita tulis di dalam WhatsApp? Semangat, status, kebaikan-kebaikan. Kalau seandainya kita menggunakan Instagram, kita coba gunakan dengan segala kebaikan yang mungkin bisa kita lakukan. Jadi semangat apa? Semangat keinginan untuk melakukan kebaikan dan semangat ingin melakukan kebermanfaatan dari cara yang kita bisa. Kalau kita melihat idealnya, mungkin idealnya berat. Kita harus buat konten A, kita harus buat konten B, kita harus menggunakan kata A, kata B, dan lain sebagainya. Tapi kita coba usahakan semaksimal apa yang kita bisa, kita coba perbuat maksimal sesuai versi kita yang kita bisa. Sehingga kita bisa mencoba semangat hijrah itu bagaimana adanya perubahan, bagaimana adanya peningkatan. Kalau seandainya kita ngelihat di era digital, apa yang bisa kita punya digital, kita coba lakukan. Kalau seandainya kita memaksa diri kita, mungkin kita akan bisa ada perubahan. Tetapi kalau kita mungkin targetnya kayak seperti ABC, belum seperti ABC dan lain sebagainya, kita akan merasakan kesulitan. Jadi setidaknya kita bisa mengapresiasi diri kita sendiri dengan setidaknya selangkah lebih maju daripada kita sebelumnya untuk di era kehidupan modern yang serba digital ini. Kemudian dari yang satunya lagi tentang bagaimana kita membagi antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Mungkin sebenarnya apa yang kita lakukan di dunia itu semua bernilai akhirat. Bisa jadi sebagai ibu rumah tangga, kita mencuci, kita merawat anak, itu ada perbuatan akhirat. Kalau seandainya diniati untuk niat akhirat. Perbuatan akhirat itu bukan hanya sekedar baca Quran, bukan hanya sekedar sholat, zakat, dan lain sebagainya, tapi bagaimana kita bisa meniatkan apa yang kita lakukan segala sesuatu di dunia itu untuk bernilai akhirat. Jadi ibu-ibu mencuci itu juga menilai akhirat, ibu-ibu menyiapkan suaminya itu juga bernilai akhirat, sehingga 24 jam yang kita lakukan, bahkan kalau idealnya itu kan 8 jam untuk ibadah, 8 jam untuk dunia, 8 jam untuk istirahat. Tetapi bisa kita gabungkan 24 jam itu semuanya untuk akhirat. Apabila amalan-amalan kita di dunia, kita niatkan untuk akhirat. Maka bukan hanya 12 jam untuk dunia, 12 jam untuk akhirat, tetapi bisa kita maksimalkan bahwasanya kita mempunyai waktu 24 jam itu untuk akhirat semuanya. Ketika kita niatkan untuk akhirat. Jadi mungkin untuk Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izin untuk closing statement ya, Mas Rahmat ya. Bahwasanya perubahan bisa kita mulai dari diri kita sendiri dengan memaksimalkan potensi kita sebaik yang kita bisa dan kita cukup menjadi diri sendiri untuk bisa mengadakan perubahan. Meskipun semangat perjuangan itu membutuhkan kebersamaan, tetapi kalau seandainya orang lain tidak bisa atau membuat kita lambat, maka kita mencoba merubah diri kita sendiri untuk mendapatkan perubahan yang lebih baik. Jadi cukup menjadi diri kita sendiri, versi terbaik diri kita sendiri, sehingga kita bisa merubah segala sesuatu menjadi lebih baik lagi. Punten itu mungkin yang dapat kami sampaikan, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kesalahan dari kami juga mohon maaf. Sebagaimana yang kami sampaikan di awal tadi, min huna nabda wa liqa'una fil jannah. Dari sini kita mulai, maka insya Allah nanti kita akan bisa bertemu lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Izin salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ustaz Muhammad Halim, terima kasih atas seluruh materi yang tersampaikan, juga jawaban-jawaban atas pertanyaan tadi. Termasuk closing statement ya, untuk menutup seluruh perjumpaan kita pada sore hari ini. Jadi sekali lagi, di momen tahun baru Islam 1444 Hijriah ini, mari sama-sama kita berusaha lebih baik lagi, lebih kelas lagi, untuk bisa menjadi versi terbaik kita
Mudah-mudahan tahun ini jadi tahun yang lebih baik daripada yang tahun-tahun sebelumnya. Ini udah Muharram loh, ntar tiba-tiba nggak kerasa udah Ramadan lagi. Udah Ramadan, ntar tiba-tiba udah jalan haji, udah Muharram lagi. Maka mari sama-sama kita meniti waktu ini dengan sebaik-baiknya sehingga tidak terbuang dengan sia-sia. Dan sebagai penutup, mari yang yang masih hadir di Zoom kali ini kita dokumentasi dulu nih. Asik. Kita nyalakan kameranya bagi yang bisa dinyalakan kameranya. Kita ambil dokumentasi. Masya Allah. Yang masih hadir, Masya Allah. Baik, saya izin hitung ya. Saya izin hitung dari sini. 1, 2, 3. Tahan senyumnya. Baik, Masya Allah. Sekali lagi kita ambil. Barangkali tadi ada yang mencong-mencong. Sekali lagi saya hitung. 1, 2, 3. Baik, Masya Allah. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ustadz Muhammad Nur Halim, saya narasumber kita pada sore hari ini, dan juga kepada jamaah sekalian dimanapun berada. Ustadz Giri dari Bremen, Masya Allah, terima kasih atas hadirannya. Ustadz Hanafi dari Korsel. Kemudian tadi ada Ibu Yenian dari Prancis, ada Ibu Yunani dari Jepang, Masya Allah. Ada Pak Tohari dari Yunani. Terima kasih. Di sini juga ada Ibu Uli dari Bremen. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dari NTT juga dan dari manapun berada. Mudah-mudahan pertemuan kita pada sore hari ini memberikan manfaat kepada kita semua, menguatkan iman dan Islam kita, dan tentunya menguatkan semangat hijrah kita di momen tahun baru Islam 1448 Hijriah ini. Saya selaku uh, MC, mohon undur diri pamit dari hadapan Bapak Ibu sekalian. Insya Allah kita berjumpa lagi di agenda-agenda kajian online Kondoka berikutnya. Terima kasih sekali lagi atas semuanya. Mohon maaf jika ada salah dan kurang. Jangan lupa tadi kita sama-sama ngajak untuk bisa jadi partner, jadi rekan pertumbuhnya ya tim binaan kita. Yang ingin bergabung silakan bisa klik link di Zoom yang sudah kami sebarkan. Terima kasih sekali lagi. Bila taufiq wal hidayah kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Ustaz. Terima kasih. Kami Terima kasih. Terima kasih. Tutup semuanya. Terima kasih teman-teman Cordova semuanya. Sama-sama Pak, sama-sama. Kita saling support ini, yatim kita. Insya Allah. Amin, amin, amin. Izin live ya Ustaz. Siap. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Sufyan. Masya Allah.